Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamduhu la yahmad ghairullah. Alhamdulillah, hamduhu la tana'a wa la hamda illallah. Haitsu kana wa la makana qabla khalqil makan. Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima lam yakun kaifa kana lam yakun. Wassalatu wassalamu ala al-hadi Muhammad al-mujtaba Muhammad as-safi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Bersama kita muliakan Burunda Al-Habib Uthman ibn Al-Habib Salim Al-Jufri mata'allahu fi tuli hayatih. Semoga beliau beserta istri dan keluarga diangkat derajatnya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan tetapkan iman wal islam wa ta'ah terhadap kita dan mereka yang mencintainya karena Allah. Amin ya rabbal. Juga yang bersama kita hormati, kita ta'zimi adalah beliau Haji Saryadi, Ustaz Ikhwani, Simbah, dan para habaib, syara'if, umnidah. Semoga berikan kesehatan selalu padanya fi zahiriha wa batiniha ya Allah, bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya banggakan rekan-rekan kita, para pemburu syafaat Nabiyana Muhammad, para pecinta Nabiyana Muhammad, para pengagum Nabiyana Muhammad, para pemabuk Nabiyana Muhammad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah hati kita menuju tempat yang dimana di situ telah hadir Nabiyana Muhammad. Semoga dengan hadirnya kita estu mendapati keberkahan daripada beliau yang kemudian bisa menghantarkan kita di firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang kata Nabi dinyatakan secara tegas bahwa afdalus syahr ba'da Ramadan syahrul Muharram. Bulan yang paling baik di antara 8 bulan yang ada selepas daripada bulan suci Ramadan adalah bulan Muharram. Oleh sebab Nabi memuliakan ini bulan, maka sepatutnya lah kita juga memuliakan ini bulan dengan ragam macam ibadah yang semestinya kita harus langgeng istiqomahkan. Alhamdulillah, di bulan Muharram ini rutinitas sebelumnya bersama juga beliau Al-Habib Uthman telah kita meneguk air susu ya. Tafa'ulan ala Sayyidina Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Tafa'ul berharap dengan kita mengkonsumsi itu susu dimudahkan dalam kita menjalani hidup, dibuat manis dalam kita menjalani ini kehidupan. Amin. Ada banyak sekali saudara yang patut kiranya kita lestarikan di ini bulan. Di antaranya dalam kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, buah karya Abdul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali mengatakan bahwa man soma, barang siapa yang berpuasa thalathata ayyamin, 3 hari, minal khamis wal jum'ati was sabti, puasa 3 hari persisnya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka kata Nabi, kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'ami'atis amin. Orang kalau berpuasa di 3 hari bulan Muharram lebih khusus, persisnya di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, maka Allah akan memberikan pahala
pahala ibadah sepanjang 700 tahun lamanya, saudara. Modal 3 hari doang kita berpuasa. Kalau kita mungkin terlampau fobia, terlampau ibadah meneh, poso meneh, ya wis lek awakmu iki tertarik karo ibadah poso 3 dina digawe pindah mangan 3 dina wis gitu. Jadi sing mestine sarapannya diajuno, sing mestine makan siang dan makan sore dijamak takhir. Cek awakmu rada tertarik. Kamu kan karakter kaya awakmu kan ya seneng lek dugem, seneng lek DJ, remi, ya. Tapi lek diajak sholawatan pahpoh, diajak golek duit gaspol, dikei BLT, bantuan langsung tunai, ngantri searat-arat sak dawa-dawa. Tapi lek ngaso sepi. Tapi rapopo rek. Tapi rapopo. Arab spiritek kuwi kan sing apa? Sing ketok, sing ra ketok iki akeh rek. Sing ra ketok ya akeh. Burine Mas Heri ki ana 30. Ngarepe ana swidak rolas. Swidak rolas piro? Swidak rolas. Sallallahu Muhammad. Saya teringat betul ketika berbagi pengalaman ya. Saya teringat betul ketika Al-Fagir, saya Syihabullah Muzaki diutus beliau Habib Umar bin Muhammad bin Hafid ibn Abu Bakar bin Salim selaku mudirul ma'had Darul Mustafa di Karinil Ghanna Hadramut Yaman untuk khuruj dakwah. Mulai orang seneng karo jamaah tabligh aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen. Lek gak seneng karo pondok sing wonten teng Pamenang tau dulu. Ini Pajarisut. Jadi ya, yang pakai cadar gitu. Al-Fatah, ojo nemen-nemen. Terus yang di pasar Pegelaran kan kanan Pamenang gitu. Lek coro geding ojo nemen-nemen. Ojo nemen-nemen. Karena bagaimanapun juga justru wanita yang bercadar itu lebih baik daripada yang tak bercadar. Juga salah ketika yang tidak bercadar dihakimi bahwa itu sesuatu yang neraka. Salah juga itu. Walhasil ketika kami khuruj dakwah lebih kurang 3 hari di bawah komando Habib Umar di Tarim, kami khuruj. Ada salah satu jamaah dari Afghanistan, beliau berkisah begini. Gak ada ceritanya mubaligh itu yang gagal. Gak ada ceritanya kiai dalam mendakwahkan Islam, membesarkan Allah, mengkerdilkan selain Allah itu gagal. Gak ada ceritanya wong ngaji itu gagal, wong mulang itu gagal. Arporitek ikut bocah siji tok, santri siji tok diulang. Kenapa begitu? Karena dalam algoritma dakwah yang kita ketuk pintu ini rumah, tapi yang membuka pintu yang ada di New Zealand, yang ada di France, Prancis, yang ada di Rusia, yang ada di Mauritania, yang ada di Bosnia, yang ada di Italia, begitu saudara. Jadi untuk teman-teman bolo-bolo ngaso, terkhusus Mas Ojan, Mas Arif, ojo khawatir misalnya nyuwun sewu beriringan waktu, seiring dengan berjalannya waktu kok nyuwun sewu, sing teko sing nabuh hadro, itu pun gak jangkep. Gak usah kecil hati, karena di saat kita maaf benar-benar menginfakkan ini harta, menginfakkan ini umur, menginfakkan ini pikiran untuk Allah tidaklah merugi. Tidaklah merugi. Tidaklah merugi. Bukankah kita sudah mengetahui betul bahwa salah seorang ulama mengatakan, fi riwayatin hadzal khabar, hadzal athar, la sahiba ilmin mamqutun. Orang nak ceritane wong golek ilmu terus kere. Gak ada ceritanya orang yang berjihad di jalan Allah tersia-siakan oleh Allah. Gak ada, saudara. Redaksi ini kalau kita bedah, kalau kita kupas dalam diskursus ilmu nahwu, ini menarik, saudara. La sahiba ilmin, estu ora ono. Wong kang nuprih ilmu, wong kang golek ilmu, wong sing budal majelis ngaso, mamkutun kere, ora mungkin. Rano ceritanya wong budal nyuwun sewu, budal majelis ngaso terus kemudian menjadi miskin karena meninggalkan profesinya, karena meninggalkan pekerjaannya. Ora bakal disiak-siak nih. Lek sing ngomong kuwi nyuwun sewu sihab kowe ora percaya ora apa-apa. Tapi kalau yang berkata Nabi Muhammad yang dimana dalam Al-Quran wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidaklah keluar dari bibir mulia Nabi Muhammad kecuali itu wahyu adanya, saudara. Nabi nggak pernah bohong.
Jadi jangan kemudian kita berkecil hati karena kita misalnya jualan somai urung metu 200 bungkus 200 somai terus kemudian aduh aku lek ngaso wah iki malah rapayu. Oke malah kowe dadi kere dadi rapayu mergo kowe ora ngaso. Nyun sewu kowe budal jam 6 ngegrab sampai maghrib ora entuk kejaba penumpang siji kumpul mulai teko dugem. Ya purel kuwi. Terus kemudian kok kowe pengen ngejar bintang dengan harus meninggalkan ngasuh tan sakire kowe mulai diuring-uring karo bojomu. Dom. Jadi nyuwun sewu ayolah kita melalui sekian banyak pengajian yang ada tak terkecuali ini ngaji ayo ditambah imane, ditambah takwone. Konkretnya adalah ayo di setiap sendi kehidupan kita libatkanlah Allah, libatkanlah Rasulina Muhammad. Uripmu kepenak, uripmu adem, elek rite adem, jomblo rite ayem, kere rite tentrem. Dom. Misalnya nih ada ujar-ujar begini, saya tidak paham Ustaz itu baca mantra apa sih itu, kok Arab semuanya tidak paham. Tidak kudu paham, boten kedah paham. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam sekian banyak hikmah yang ada dalam kitab Al-Hikam, itu beliau mengatakan tasdiqu anwarul hukama aqwalahum fa haitsu ma sarat tanwir wa sarat ta'dir. Ritek kowe ra paham kok ada buku yang dikarang oleh orang besar, terlebih ini buku dikarang oleh beliau Al-Qutb Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habashi. Sekalipun kita tidak paham, takbirnya tidak paham, tapi tanwirnya masuk ke dalam sendi kehidupan kita, saudara. Ditoto oleh beliau Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habashi. Ditoto manah kulolan panjenengan sami, pikiran kulolan panjenengan sami, pangupo jiwa kulolan panjenengan sami. Sinten sing nata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Salah seorang kawan kami di Malaysia dan sekarang masih hidup namanya Said Alwi, punya kakak namanya Muhammad Al-Attas. Beliau berkisah, beliau pengamal Ratibul Attas. Suatu ketika beliau tenggelam, saudara. Iki nyoto iki. Gayane koyo yo. Tibakno bareng jeblok ya Allah keseret ombak. Keseret ombak hampir dipastikan ia mati. Ora teh iso renang. Terus seret ombak kemudian dia itu pengamal Ratibul Attas. Dia teriak, saudara. Wallah ini kisah wagih. Ini kisah nyata. Dia langsung pas tenggelam, kemudian dia masih berkesempatan untuk mengambil nafas, kemudian dia teriak, "Ya Attas!" Alah tangannya ditarik, Pak. Ditarik sampai di bibir pantai. Itu yang cerita Habib Alwi menceritakan kakaknya itu Al-Attas. Jadi kalau kita pengamal daripada ini Simtud Durar Maulid, cek di suatu ketika, di suatu masa kok jenengan iku jibek mikire urip, celuk wae, "Ya Ali, ya Al-Habsyi." Langsung murung. Tarik. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah. Ojo khawatir siji, ojo ragu siji. Ojo khawatir, ojo ragu. Al-Imam Al-Haddad, pengarang dari Ratibul Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghadhul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad mengatakan, "Al-madad bi qadril masyhad." Sejauh apapun kau memiliki keyakinan, maka sejauh itu pula Tuhan akan melibatkan dirinya di dalam menolongmu, saudara. Sepiro yakinmu marang Gusti Allah, sepiro yakinmu awakmu marang pusat. Dong. Kowe kiri libatkan Allah, ya Rabb. Libatkan Allah. Lek alammu ra tek pede ya Allah dosaku akeh. Wasilah jenenge wasilah. Kowe iki sakit gagah kowe nang Hartono, kowe gagah nang Andika, kowe gagah nang rumah sakit umum, kowe gagah. Kowe iki lek sakit atimu, dunyamu sakit, bondomu sakit, rekeningmu meriang. Libatno Al-Habsyi. Ya Al-Habsyi ya Allah, kere Habsyi. Sing gagah, Pak. Nggih. Aristoteles, gola Aristoteles radhiyallahu anhu arda. If you think you can. If you think you can. You can if you think you can.
Sayyiduna Aristoteles radhiyallahu anhu bersabda, ya salah. You utawi sira ken iku ken kuwasa. If you think tatkala yakin sira, you can mongko becik iso sira. Aristoteles ora genah Islam apa ora kowe yakin kalih Gusti. Lah kowe salat madhep kiblat tapi nyuwun sewu babagan donya madhep barat. Sallallahu Muhammad. Gayamu kan rate pede lek nganggo baju putih nang kafe. Gayamu kan rate pede lek sarungan kemudian nyuwun sewu jenengan nang kafe atau di tempat-tempat yang di situ mungkin enggak berbau agama. Sing gagah, Bro. Nggih. Kowe ngakoni urip sing gagah. Cek iso gagah libatkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dalam algoritma TikTok, kemudian sosial media, Instagram, Facebook itu memiliki golden time, atau kalau dalam dunia televisi itu dalam periklanan ada golden time. Per menit misalnya kalau golden time-nya kan jam 7 sampai jam 9. Itu golden time. Kalau ingin mengiklankan misalnya soft text tertentu misalkan boleh apa aja. Di waktu ini 7 sampai jam 9 ini harganya lebih mahal dibanding jam 8 sore atau jam 8 pagi. Dong. Jam 8 sore. Walhasil jam 7 walhasil. Sebagaimana dunia itu ada golden time-nya, akhirat itu juga golden time, right? Golden time-nya ini bulan dari siklus 12 bulan itu adalah Muharram. Oleh sebab Muharram bagian daripada golden time, waktu emas, maka ayo bareng-bareng kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Contoh misalnya, orang cah yatim dicekel apa kayak? Sirah dhuwur ya, duduk sirah ngisor ya. Sirah dhuwur dicekel dilus-lus, Allah ya Allah. Saya iso nguduna ya. Iso niku Allah barik lana gak apa-apa. Allah barik nafina ya Allah. Ora apa-apa, saya iso dungo. Allah marak gue. Sallallahu Muhammad. Mari ngono, kowe salamat dicium ki tangane. Dungane aku ya rak ya, mudah-mudahan aku nyuwun sewu ya Allah. Aku sik kesusahan, aku rung ketemu bojoku. Iku dungane. Kowe mandi rek. Mandi. Atau kalau nggak begitu, pakai ini ya, Pak. Celak. Sunnah. Kesunahan ini tidaklah hanya berlaku bagi perempuan, lanang ya juga sunnah untuk celak. Mas tukune celak ra ngerti ngendi areng pirang-pirang dul. Ya ora ngono juga konsepnya. Pokok celakan rek. Iku mesti mbokmu duwe, ibumu duwe, makmu duwe, bojomu duwe, adikmu duwe dijaluk di. Nah, celak. Sunnah. Ya. Terus kemudian di antara kesunahan daripada kita untuk menghidupkan ini bulan adalah dengan berpuasa. Dengan berpuasa 1 hari aja minimal. Minimal 1 hari, saudara. Minimal 1 hari. Kalau memang sih gagah tenan gue ngelakoni urip 3 hari itu. Konversinya 3 hari kita berpuasa persisnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ora usah digawe puasa wis pindah mangan. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kamu akan mendapati pahala sebanyak orang melakukan ibadah sepanjang 700 tahun. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang mengamalkan. Orang kudu ngene tok ae bareng-bareng ngamalin. Ya. Termasuk kula, termasuk Ibu Usman Jusaryadi juga. Ya, kita semuanya lah. Kita semuanya ngamali bareng-bareng. Nggih. Uzkuru salatul Habib Muhammad. Terus berikutnya begini, Saudara. Kita sekarang sudah bertahun-tahun lamanya menghidupkan ini majelis. Kok kemudian kita nggak begitu merasakan perubahan sosial, perubahan spiritual, perubahan finansial terkait dengan rutinitas kita yang sering kali kita aktif? Berarti gue kurang mantep. Sing mantep, Rek. Aku pokok ngerawuhi, gak usah didol lah Habib Usman ini, gak apa-apa wis. Karena kalau nyun saya ngedol Habib Usman, wah hadir Habib Usman lah. Wah Habib Usman tindakan teng Kalirejo mungkin mboten rawuh jenengan. Langsung baik beliau. Aku ngerawuhi datuknya Habib Usman Rasulullah Muhammad. Oh ditoto Rek, estu ditoto. Muhammad iku estu Rek, hadir. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali engkau menganggap bahwa mereka yang tergolong, yang terkategorikan sebagai kekasih Allah itu mati serta binasa. Sungguh pun mereka hidup, kata Allah,
balhum yurzakun, diberikan rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak dibanding ia ketika hidup di dunia. Jadi jangan kau anggap bahwa beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain telah meninggal. Jangan kau anggap bahwa Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas itu telah meninggal. Jangan kau menganggap bahwa Rasulina Muhammad meninggal. Beliau masih hidup. Hidupnya beliau tergantung apakah kita mampu menghidupkan hati kita atau tidak. Kalau kita konsisten di dalam membangun keimanan, membangun trust, membangun kepercayaan bahwa Nabi hadir kan. Nyun sewu arep kowe meriang ritek budal, arep ritek kowe ora duwe motor mlaku, arep ritek kowe nyun sewu ora tek duit. Posisi aku nunut motor aku. Nggih, pokok sing penting budal ngaso. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, aku khawatir lek awakmu ora tek budal ngaso utawa ora istiqomah mlebu ngaso, hadir ngaso, engko kowe mlebu neraka. Lah kok ngono konsepe? Nabi itu ngendikaken inna aktsara ahlil jannati al-kulhu. Ya. Akeh-akehe wong mlebu swarga iki wong goblok. Loh, lah kok konsepe kualik wong goblok sing manut. Kowe lak ngrasa goblok to rek? Iya napa nggih? Nggih. Awakmu lek ora ngomong nggih berarti kudune aku seneng mburi, awakmu sing nyekel mik. Aku ya goblok rek asline goblok rek. Sallallahu alaihi wasallam. Mergo dhewe iki ra tek duwe ilmu, ya kuwi konsepe kaya gerbong kereta kuwi lho rek. Dhewe ya manut. Manut wis to. Lek dhewe iki manut kalih yai, lek dhewe iki manut kalih habib, dhewe manut kalih ustad, manut getih gerbonge ngalor melu ngalor. Senajan kowe iki ra tek duwe mesin, tapi asal manut. Katut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kalau kecelakaan gimana? Hei, yang racun. Ustadz, habib, kiai, kalau sudah berkongsi dengan Muhammad nggak mungkin kecelakaan. Tapi kalau ada ustadz, ada gus, ada habib, ada kiai beralih profesi yang mula-mula pendakwah jadi juru bicara partai politik baru ibu. Mundur alon banting setir. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka karena itu saudara, ayo bareng-bareng kita menghiasi ini hari dengan beribadah kepada Allah sembari melestarikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang acap kali sering dikumandangkan oleh Habib Usman. Masya Allah, beliau sering kali menukil bahwa man ahabba syai'an aktsara dzikrahu, tandane wong iki demen karo sesuatu, tanda bahwa seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang adalah ia dibuktikan dengan memperbanyak di dalam menyebutnya. Oleh sebab kita hadir di sini karena panggilan hati keharibaan Al-Mustafa Muhammad, maka mari bersama-sama kita hidupkan ini hati dengan bersalawat keharibaan Mustafa Muhammad. Telah kita senandungkan nasyid demi nasyid, qasidah demi qasidah, patut kita lestarikan saudara. Ustaz, tapi ngesuk sekolah. Loh, gak bahaya ta? Blas ra bahaya. Ngesuk rabi ritek, wayahe ngasuh budal. Tapi Jumat itu akad, malam Sabtu bulan madu, budal bojomu digeret. Loh, dhewe iki adoh lho bos nek dibandingno karo amaliyah Imam Haddad. Al-Imam Qutbul Irsyad Abdullah Al-Haddad itu 7 tahun hafal Quran. Kowe 7 tahun wis hafal rumus-rumus GTA to. Cara nyekel HP kepiye, buka konten ini kepiye, konten karo Kominfo wis diblok awakmu ya iso sempet-sempet download VPN. Sing meneng kuwi hobi. Sing guyu rutinan malam. Allahumma fil dzunubana. Amin. Ngono lho rek. Ngomong opo mau ya? Tutup hijab berpikir. Ngomong apa ya tadi? VPN. VPN. Ya Allah ya Allah.
Sallallahu Muhammad. Imam Haddad 7 tahun saudara, hafal Quran 7 tahun, 13 tahun hafal kitab Kutubus Sittah. Kitab paling otoritatif, paling valid di muka bumi ini itu 6 setelah Al-Quran. Jadi kitab paling otoritatif itu setelah Al-Quran sebetulnya adalah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh beliau Imam Al-Mujtahid Malik bin Anas, penggagas atau owner dari madhab Malikiyah. Itu paling otoritatif. Ketika hadir Imam Bukhari baru dikudeta. Walhasil Imam Haddad saudara usia 13 tahun hafal Kutubus Sittah. Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Sunan Abi Daud hafal, Sunan Tirmidzi hafal, Sunan An-Nasa'i hafal, Sunan Ibnu Majah hafal saudara. Hafal. Nah, kamu kan hafalnya Quran an-nadhafatu minal iman. Iku pun hadis dhaif. Yang sahih itu at-tahuru syatrul iman. Itu syatrul iman. Beliau Al-Imam Haddad hafal saudara, dan itu pun tidak hanya sekedar matannya tapi juga sanadnya. An Malik bin Anas, an Nafi', an Abdullah, an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala wa arda, an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara 'alaiha wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hafal berikut juga dengan matanya. Itu baru satu hadis, ini ribuan bahkan jutaan hadis saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Amal ibadah kita itu sedikit. Tapi kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, sopo wongi sing istiqomah moco maulid simtud durar fa inna hadzal maulid jabarun lakum, penambal gur moco simtud durar itu seolah-olah kamu mendapati pahala yang pernah dilakukan oleh mereka para aslafun saleh. Siapa para aslafun saleh? Al-Himar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih, Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dan para ulama lainnya saudara. Semoga yang hadir di sini estu tidaklah kita keluar kecuali kita mendapati pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh para aulia wa syuhada. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersama sebelum satu hal kita mengupas daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, sedikit Al-Faqir mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa ini majelis tidaklah sedang membesarkan beliau Habib Usman Gibib ya, tidak sedang mengibarkan panji majelis ngasuh saudara, tapi sedang mengibarkan bendera Nabi Muhammad. Viralitas nore viral no enek sing geding karamu rasa mbok pikir teman-teman wong dhek ngomong reka rutek mosok kowe nampane karo utek. Innalikulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap ada orang yang diangkat derajatnya pasti ada orang yang hasud. Pasti itu hukum Allah. Gayatno wae. Domai bojomu nyuwun sewu gayatno budal. Ra gablek duwe kaya wis mati wis meneh. Ya Allah diceritani terngiang-ngiang ya Allah. Untung dia ilmu alaf ya, cara dia ilmu Islam ke awal kayaknya gelem dadi nabi ya. Ustaz sinten ya Ustaz? Ikhwan, kowe gelem narik lah kowe. Ya ora apa-apa, aku duwe 600 ya Allah. Kurang 200, kurang 100 milih Ustaz Ikhwan. Ngesoke disauri malah jujul 800. Kuwi lho, Dul. Camu alaf we imane tetep. Lah kowe kebayi diagani mosok kowe ya kurang gagah nglakoni urip. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Sing mantep, Rek. Sing mantap, sing jejeg. Jadi saya tuh ingin menceritakan itu tadi. Salah seorang kawan kami di dalam khuruj berdakwah yang dari Afghanistan, ketika tidak mendapati jamaah, itu diketok itu malah ditutup, diketok malah ditutup. Estu nih, ketok pintu nih malah ditutup, diparani. Wes artinya nih amirnya kan, kalau kita khuruj kan harus ada amirnya ya. Amirnya mau ngomong, malah ditinggal lungo. Apa yang dilakukan oleh amir beliau? Rumahnya, imamahnya itu dilepas. Imamahnya dilepas.
Kabeh imamnya dilepas semuanya. Apa yang dilakukan? Qul la ilaha illallah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah wa anna al-islam dinaka wa anna al-ikhwan huwa al-muslimin wal muslimat wal muslimun wal muslimat. Itu dilakukan di France. Ini riwayat dikutip dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau udah meninggal dunia. Zamannya Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, Makkah Mukarramah, Husaifah. Walhasil, apa yang dilakukan saudara? Setelah Prancis, ya, beberapa tahun sebelumnya, belum ada 1 abad, beberapa tahun sebelumnya, imamah di ngarep keliling. La ilaha illallah. Perkara enak menah sing iso diketuk lawange. Akhirnya dakwai kopiah kan barang mati. Dia ceramah keliling ngono ya, keliling awakmu rasa karo Habib Usman, Mas Bino, Mas Matius, terus ketok-ketok ala digebuki kowe. Mesti njaluk duit iki. Njaluk sumbangan. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Ya kurang lebih ngono kuwi rek. Apa yang terjadi? Bertahun-tahun melewati masa itu, ya Allah, banyak orang mu'alaf. Karena itu coba mungkin ente menyadari betul, banyak pemain bola internasional yang berkebangsaan Prancis dan dia Muslim. Gini mungkin? Zainuddin Zaitun, Zinedine Zidane. Gila Arab lah, Zainuddin Zaitun, Zinedine Zidane. Siapa nih? Paul Pogba. Gini mungkin? Siapa nih? Karim Benzema. Gini mungkin? Siapa nih? Frank Ribery. Siapa nih? Lah, gue kira ngerti ya. Gue ngerti mungkin Nikita Willy, Nikita Marzani, astagfirullahaladzim, Ariel Tatum, bener toh? Angel sama Habib Usman nih. Rapopo, sing penting ajak hadir majlis ngasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asyan masih berkutat masalah tayamum ila anqal. Sepanang di sirek. ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمل الماء على نفس أو عضو أو طول المرض أو حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. Tidaklah diperkenankan kamu untuk bertayamum ya, ketika tidak ada kekhawatiran bahwa ketika kamu menggunakan air dalam berwudu ataupun mandi itu akan hilang nyawanya. Hilang nyawanya. Misalnya kayak kecedet, aduh tayamum wae lah, matamu. Wudu. Kecedet ra sepiro gayamu ra kira-kira. Wudu. Nafsin patah hati tok, ya Allah tayamum. Justru lek wudu ki ra ketok lek awakmu ki sing bebas mili. Aw udwin, atau ketika misalnya tanganmu diamputasi. Diamputasi. Aduh nanti kalau kena air ini nanti tambah parah. Ya udah tayamum, tapi kalau kemudian misalnya ketok kukune, titik tok we tayamum, amatiran we. Autulan marodi utawa rek nyuwun sewu meriang rada akut, meriangnya rada akut, agak serius. Kalau menggunakan air tulal marodi justru nambah sakit, tambah meriang. Nah, kamu boleh bertayamum. Tapi itu tadi kita pasti bisa lah, sakit tutup gaya ini. Kita tayamum kan. Wudu kan, kumur-kumur kan nggak menggunakan air. Ya, berkumur kan bukanlah wajib, gini mungkin. Aduh sakit gigi tayamum. Kecuali lek nyuwun sewu, kumur-kumur itu wajib, baru wajib kumur-kumur karo tayamum karo debu. Ora wajib mau geger. Au hudud syai'in qabihin fi 'adl zahirin, atau ketika nyuwun sewu jenengan itu menggunakan air berwudu justru malah tambah parah dan seterusnya. Wala yatamamu lil bardi illa idza lam tanfa' tadfi'atun. Kalau dinginnya dingin banget ya, bukan di mana ada dingin-dinginnya. Kalau cuacanya ekstrim dinginnya, maka kamu boleh untuk bertayamum. Kalau di Indonesia kan sukunya suku tropis. Nggih. Kalau di Yaman kan dingin banget Pak. Habib Umar tuh sering beliau pakai imamah begini nih. Setelah pakai imamah begini, beliau pakai begini nih. Yuventus ngerti lah, Faiz ngerti lah. Musim dingin itu saking dinginnya kan yang cukup kita proteksi itu kan kaki sama telinga. Mulai lagi kademen kan rada anget.
Jadi lek kowe adem banget tutupi lagi nih. Tutupi cekermu karo kupingmu. Tapi juga anumu ditutupi. Kademen meriang lho. Ora iso nutol. Seneng ya Muhammad. Nah kalau dinginnya banget kayak di Tarim, kayak di Jazirah itu boleh. Dingin banget tak serius dingin. Pecah-pecah Pak. Pecah-pecah. Pecah-pecah Pak. Kalau ente kan hatinya yang pecah. Iya sah. Walam yitma yusakhinu bihil ma. Nah, rumah deh. Lek adem banget terus kemudian gak enek ora enek kompor sing iso manasi banyu baru boleh. Tapi lek enek kompor sing iso manasi banyu ya wudu nganggo banyu kuwi lho sing diinget. Wa khafa ala manfaati udwin, ketika kamu berwudu terus kemudian justru malah hilang fungsi daripada anggota tubuhmu, enggak apa-apa pakai debu atau bertayamum. Au hudutsa syai'in al-madhkur, atau beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Wa in khafa man istamala al-ma' fi wa in khafa min isti'mal al-ma'i fi ba'di badanihi ghassala as-sahih wa tayammama ikratu anura. Roto angel serius. Wa in khafa min isti'mal al-ma'i fi ba'di badanihi ghassala as-sahih wa tayammama 'ala al-jarihi fi al-wajhi wal yadayn in kana junuban qaddama ma sha'a in kana muhdithan tayammama 'ala al-jirahati waqta ghasl al-'alili thumma in kana 'alayhi jabiratun naz'a wujuban. Wes, dadi lek nyun sewu, misalnya, yuk fokus rek. Misalnya kamu wudu, nah terus kemudian tanganmu luka, lecet, yang diputusin itu hati, yang sakit tangan misalnya. Terus kemudian yang sakit ini nggak bisa kena air, maka tutorial yang benar jangan kemudian ente tayamum secara utuh, enggak. Semua organ itu dibasuh, rai dibasuh, tangan dibasuh kecuali yang luka. Kemudian tayammama 'alal jarihi fil wajhi wal yadaini. Ketika ada yang luka bagian tangan maupun muka, kemudian bertayamumlah. Kemarin sudah dikemukakan, tahun yang lalu juga diselukan, di kesempatan ini saya utarakan sekali lagi. Contoh nyun sewu, iki ra ngomongin kodok, ini ngomongin tutorial cara bagaimana kita bertayamum dan berwudu yang baik dan benar, sebagaimana kasus yang barangkali bukan kita, saudara kita, mak kita, tetangga kita, adik kita, om kita, tante kita, dan seterusnya. Kalau misalnya kok luka bagian tangan dan bagian muka, maka tutorial yang benar, fokus rek, wudu, rai, terus tangan. Nah bagian yang luka itu diusapin pakai air, jemuk banyu, terus diusapin. Mari ngono, terus tayamum, dilap karo anduk, kemudian tayamum. Nah itu tayamum istilah hadis sholat yang Allah Ta'ala, terus mari ngono, terus terus nih sirah, kan bertangan lah sirah tuh rek, sirah terus kopeng, terus cekermu di resiki. Gitu, terus mari ngono wajib kodok. Loh, bukannya tergantung Ustaz tafsir. Kalau nempelnya dalam keadaan suci itu maka nggak wajib kodok, kalau enggak iya. Tapi bagus. Kalau yang seperti ini, ya, tutorial ini hanya sing wajib kodok itu di luar daripada luka yang ada di muka dan tangan. Kalau di muka dan tangan Aratoritek gue dalam keadaan suci nempelnya karo hansaplas atau karo dijahit terus diperban, tetap wajib kodok dong. Itu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar gimana? Kalau hadas besar dan kamu memiliki luka, maka tayamumlah kamu, setelah itu baru mandi. Nah di anggota yang luka diusap pakai air, baru itu sah. Enggak langsung kemudian tayamum, enggak. Tayamum kemudian anggota yang enggak sakit kemudian dibasuh dong. Wa in kana muditan ta imam al-jirati wa tafsil alili thumma in kana alaihi jabiratun. Nah, saiki sing jabiratun. Saya bener sah wujuban. Lek kira-kira aku perbane iso dicopot ya dicepot wajib, wujuban wajib. Tapi kalaupun misalnya kok nggak bisa dilepas karena khawatir nanti malah tambah kroak ndasmu kuwi, fa in khafa ghasla wa masa alaiha. Ya kuwi sing iso dibuka ya dibuka, sing garai dibuka terus kemudian kroak malah belah dadi suwida rolas, kuwi ya ora usah dibuka. Tapi tetap dibasuh. Nah sing kira-kira kena banyu tetap tambah fatal, diusap. Kalau mau meneh, wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadaini. Amma tahtaha fil wajhi wal yadaini al-jarihi. Ya wis didekekno dhuwure. Tahtahan di bawah perbane dibasuh. Enak lah. Wajibu alaihil qada, kemudian wajib qada. Yang wajib qada itu dua, aku sinau tenan lho, Bro. Idza wadu al-jabiru ala ghairi tuhrin. Iki lho rek. Ketika kamu meletakkan jabiro, perban atau hansaplas di luar daripada tangan lukanya di luar tangan dan muka, maka ketika tidak suci nempel nih, maka kamu wajib kodok. Juga wajib kodok ketika kanat fil wajhi wal yadaini, keadaan suci atau tidak tapi di muka dan tangan dong.
Wayakdi idza tayammama lil barad. Begitu juga wajib qada bagi mereka yang dalam keadaan di rumah, tidak dalam bepergian, terus kemudian kamu wudu karena kedinginan, itu juga wajib qada. Au tayammama li faqdil ma'i fil hadar, atau enggak ada air tapi kamu fil hadar, tidak dalam bepergian, juga wajib qada. Wal musafir al-asi bi safarihi. Kamu kalau pergi ke manapun tempat terus kemudian niatmu iku maksiat, maka kamu boleh tayamum ketika enggak ada air dan kamu wajib qada. Jadi pembagian musafir itu kan ada 3, musafir bis safar, musafir fis safar, gimana? Al musafir bil asi bil maksiyah, musafir fil maksiyah, musafir bil maksiyah fil maksiyah. Itu yang boleh untuk kita fokus, yang boleh kita ketika dalam perjalanan nggak ada air, yang nggak wajib qada itu fil maksiyah. Tapi kalau bil maksiyah itu nggak wajib qada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan mengenai konsepsi tayamum, dan akan banyak bab berkenaan tentang itu yang menjelaskan tentang tayamum terkait dengan khususnya nanti fungsi tayamum itu kan tidak hanya berlaku nggak kayak wudu. Lek wudu kan sholat isya iso nggo sholat subuh, tapi nyun sewu lek tayamum kan untuk fardu aini siji gini apa nggih. Tapi lek awakmu sholat zuhur pakai tayamum tuh, kemudian sholat jenazah itu pakai tayamum yang sama, itu boleh karena yang satu fardu aini, yang satu fardu kifayah begitu. Terus yang kedua misalnya tayamum, terus kemudian khutbah, pas khutbah kuwi arep sholat ya tayamum meneh karena satu tayamum itu buat 2 khutbah, terus yang satu tayamum lagi buat sholatnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Bila ada kurang mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya, dan berharap betul kita yang hadir di sini ayo estu istiqomah nggih. Saat doa-doa kene rumah tetap aduan aku teko Bandar Lampung. Ya ora? Nah, ragatku yo luwih akeh bensin mbok kira disafaati karo majelis ngaso ora. Tapi aku tetap gagah, Bro. Kowe ya kudu ngono. Nggih. Ketika Tuhan itu nantang, "Cum, budal kowe. Pengajian budal kowe rotiban, budal kowe majelisan." Kowe ora gablek duit, tantang balik. Aku kere, aku budal. Ngono lho. Woi, kudu tatap ngono lho. Kudu tatap, senajan nyuwun sewu iki dudu personel hadroh, senajan kritik kowe iki nyuwun sewu dalam posisi di mana Anda memiliki masalah yang sebegitu besarnya. Ingat bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Oleh sebab Allah kita besar dan maha besar, maka selain Allah adalah kecil. Utang cilik. Enak wong sing asal karo dhewe cilik, Pak. Ya Allah, aku kemoten iki. Kemoten dalam kali dawuh yai kula. Kowe iki lek dadi wong utawa ketemu karo wong sing wong kuwi duwe power, itu pasti banyak sekali orang yang benci, banyak sekali orang yang hasut. Tapi diomongi, ya aku yang ngomongi kowe. Rasa gentah, gagal kowe dadi umat Muhammad. Rungokno aku le. Ya Allah, iki estu guru kula Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, beliau ngendikaken. Kowe ngerti ra kayu gahru? Nggih. Gahru iki ra mungkin dhewe iso ngrasakne wangine kejaba dibakar. Ngene mriki. Begitu pula dengan kita, Pak. Tondo lek akeh wong sing gedhingi awakmu berarti tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan derajatmu di atas daripada mereka, Pak. Amin. Di atas mereka, Pak. Di atas mereka. Dan merasalah untuk bersikap masa bodoh terhadap cacian, makian, bulian terhadap orang lain. Idrakun nasi ghayatun la tudrak wa idraku rabbin nasi ghayatun la tudrak. Fadrik ma la yudrak watruk ma la yudrak. Imam Syafi'i beliau menghentikan, menggapai sekian banyak kebahagiaan dari setiap hati dan mulut manusia, untuk kita tidaklah mungkin kita capai. Gawe wong seneng kabeh karo dhewe iki ra mungkin rek. Kabeh wong seneng karo dhewe iki mboten mungkin. Sapa kowe wong Nabi Muhammad nggih ngoten. Pamane piyambak sing gedhingi iki napa iki? Tuhan pun bahkan dikerdilkan, dikucilkan, dikritik, apalagi dikau. Apalagi engkau, apalagi kita. Jadi ojo cilik hati, jangan kecil hati. Berbesar hatilah dan berkongsilah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ulah. Kemudian idrak wa idraku rabbin nas ghayatun la tutrak. Capaian yang harus kita capai adalah membuat Allah ridho terhadap kita sebagai hamba. Gimana nih? Fadrik ma yutrak.
Capailah sesuatu malayudrok yang nggak mungkin kita tinggalkan, yaitu mencari ridhonya Allah. Watruk, dan tinggalkan malayudrok, apa-apa yang tidak mungkin untuk kita capai, yaitu membuat orang lain bahagia kepada kita. Tempo malam pertemuan sebelumnya saya ingatkan sekali lagi bahwa kita manusia. Kalau dalam kitab tafsir Al-Lusi juga dikemukakan dalam tafsir Sawi, syarah tafsir Jalalain mengatakan bahwa manusia itu diadopsi, diciptakan dari 70 macam tanah. Oleh sebab manusia itu diciptakan, Adam diciptakan dari komponen 70 macam tanah, Pak. Oleh sebab 70 macam tanah, maka ya wajar kalau melahirkan 70 macam karakter. Ngene weh. Nek dagelane kula ndek wingi kan ada manusia yang terbuat dari tanah liat, ada yang dibuat manusia itu dari tanah sengketa, ada yang dibuat itu manusia dari tanah wakaf, ada mungkin dari sekalian kita mungkin ya yang terbuat dari tanah abang. Jadi rasa ngopeni nemen-nemen, rasa mbok gawe nemen. Wis to apa jari Gusti, apa jari pusat, apa jari pangeran peng-peng meno. Peng-peng meno. Salatmu khususnya salat murid ya Allah. Salatmu lho. Lek adzan pilih HP mandek kok. Tak pateni dhisik. Daripada sing dipateni rezekimu. Kowe makar ya kowe. Ditantang kowe. Enek notifikasi. Kowe ini poin masuk ini. Kowe nge-grab sopir driver kowe. Ada notifikasi juga datang dari Tuhan. Ndi kira-kira sing arep jiku? Ngomongin nafsu, notifikasi dari klien atau dari pangeran? Klien enggak? Kowe ngomong lumayan enggak? Lho pangeran lho bos. Gusti bos. Pusat bos. Sopo wong sing marek ya? Ono hadis tapi aku lali arepe. Kok nyuwun sewu, aku iki ngundang awakmu. Dunyamu iki mbok tinggal demi untuk mendatangi panggilanku. Ngendikane Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Tak toto teman ini. Wah ya Allah, bojomu tak toto, rezekimu tak toto, mamamu tak toto. Muhammad tak sing ngendikan Pak. Tapi lek ada diselewengno, ah kok dhisik lah wektune iku kan iso engko. Kowe ngomong iso engko, begitu juga nikahmu juga iso engko, rabimu juga iso engko. Ngene apa nggih? Jadi lek kowe mikir ngopo kok nikahku kok ditunda-tunda, salatmu kok tunda-tunda. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua nih Pak, yang kedua sing ya Allah nampar bener Pak. Lek kowe aku ya, lek aku adan terus kowe malah mbok dadekno aku keluru, tak gawe morat maret dunyamu. Tak gawe mumet dunyamu. Tak gawe jibek dunyamu. Itu Nabi yang mengatakan, Saudara. Nabi Muhammad yang mengatakan, juru penyelamatmu Muhammad. Orang yang kelak di hari kiamat di mahsyar kita tidaklah bisa mengemis kecuali satu sosok, dialah Muhammad. Apapun profesimu, libatkan Allah, libatkan Rasulina Muhammad. Nggih. Lek kowe pengen rabi terus kemudian kok ya Allah jodohku kok angel teman, ayo padha-padha ngamali surat Qasas gitu rek. Habib Salim, kalau untuk ijazah Habib Salim aku ngamal iku ya Allah cuma cepet banget rek. Bareng ngomong, tapi kan rondo matamu, rondo harus begini nggak ngomong-ngomong. Guyu murah goso meneh. Saudara Muhammad. Jangkrik ada-ada ini. Amal iki, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bendino ping 50. Ora genep, ora jangkep 7 hari rabi-rabi kowe. Tapi lek mayoran ya aja-aja. Ya. Kowe lek susah mrene nang Habib Usman giliran bunga kowe lunga kowe. Dadi nyuwun sewu lek kowe ya, kowe lek pengen rabi ten amal itu Nabi Musa kowe lho golek bojo kira temu-temu. Kowe di ngamali Rabbi inni lima anzalna khairin faqir lho. Kowe arep ngentai kowe, cara cerdas kowe iso ngentai. Quran kan lahirnya berakhiran, Musa kan lebih dahulu. Taurat ya komponennya ya enek Qurane barang blok. Bagian daripada komponen itu Taurat itu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya sing nom-nom sing pengen rabi tapi nyun sewu ora tak gawe dhuwit lho. Kerja ngalur ngidul ngetanglon tapi pancet kiri lho. Nah, kowe pengen merubah status KTP-mu yang semula kawin menjadi yang semula belum kawin menjadi kawin lho.
Amal rek. Ayo kita talkin. Rabbi inni Rabbi inni lima anzalta lima anzalta min khairin fakir. min khairin fakir. Welek ngamal nih. Tapi kowe iki maksudnya Mas Heri yo, alatnya tanduk nih kowe. Tanduk kowe. Sudah di masalah ki lek ngerti bojomu ngerti. Kowe ngopo kowe ngerti iki? Kan nambahne. Entek kalau mana Muhammad. Rutin Mas Nusere. Kowe lek sugih, lek pengen sugih balik nang Quran meneh, balik nang Imam Habib Ali Muhammad Husain Al-Habsyi. Jenengan kan pun sami ngertos kan lek kowe pengen sugih maca Waqiah sing saking Habib Umar Mutahhar niku lho. Tapi kan kowe ndelok lebaran itu ya Allah. Ya Allah, DNA-mu DNA kiri, didelok teko garis tangan iki kiri. Tapi kowe iki pengen merubah nasib maca Waqiah tok ya ora gelem. Pakai resep kowe. Nek kowe nyuwun sewu ora juga. Alah kowe mati dalam keadaan miskin, patok kuwi mungkin nyuwun sewu kowe kayu-kayu wakaf masjid. Penak kowe, mesti apal kowe. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dibaca 10 kali selepas engkau menunaikan ibadah salat asar dan salat subuh. Waca kuwi ping 10. Bar salat asar, bar salat subuh. Maca napa? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Maca ping 10. Sugih kowe. Amin. Tapi istiqomah nggih. Iya, kowe mesti mikir, "Cuk, subuhanku jam 10 meneh." Ora masuk blas ya. Mula saking menika subuhanmu kini masjid, HP-mu pasang alarm. Nggih. Pasang alarm bayi anter. Kurang banter cangkeme mbokmu kuwi lho. Mak, aku lek cara umpama turun terus juga to, Mak. Mau sing pancet ratange yo siram me banyu sumur kabeh blekno nang aku ya, Mak. Lho kok jere pengen sugih. Hemani lah, tamasul dhisik kowe wis ora perlu ijazah sing ngepali ke pengamal ini kok. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. 10 kali selepas kita menaikkan salat asar, 10 kali selepas kita menaikkan ibadah salat subuh. Semoga yang hadir di sini estu mendapati keberkahan daripada kitab Maulid, semoga kita mendapati keberkahan daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan semoga yang hadir di sini mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Terkhusus masalah romantikanya, tak terkecuali masalah finansialnya. Ya Allah ya Qahhar ya Wahhab ya Jabbar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.